Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, guru penggerak. Perkenalkan, saya Muhammad Topan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Semangat Baru, Kabupaten Sumbawa. Kali ini akan memaparkan video aksi nyata desiminasi budaya positif modul 1.4. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Latar belakang penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tujuan menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, melakukan kegiatan pembiasaan murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur, murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipajang di dinding kelas dan ditaati. Peserta dapat mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Lini masa tindakan yang dibutuhkan diantaranya: satu, sosialisasi kepada seluruh warga sekolah. Dua, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, sosialisasi kepada seluruh murid baru tentang penumbuhan karakter dengan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat murid. Yang kelima, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, mendokumentasikan setiap kegiatan yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nama negara nomor balu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man maulana amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Semangat Baru, Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Taufan, dan Bapak Ibu Guru yang sama-sama kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan kita dalam webinar kita pada siang hari ini tentang desiminasi budaya positif. Salam serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju cahaya Islam. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan doa, acara selanjutnya sambutan dari Ketua Komunitas SD Negeri Semangat Baru, acara keempat pemaparan materi oleh narasumber, dan acara selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab, dan acara terakhir penutup. Untuk mengawali acara ini, mari kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa, yang dalam hal ini dimohon berkenan kepada Ibu Eni Rosmala. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru hebat, kita diberi kesehatan, kesempatan dalam mengikuti acara desiminasi positif. Hingga acara desiminasi positif ini selesai. Untuk lebih memokasnya acara ini, marilah kita berdoa menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Eni Rosmala. Baik, acara selanjutnya yakni sambutan, yang dalam hal ini dimohon kesediaan kepada Bapak Kepala Sekolah sekaligus Ketua Komunitas di SD Negeri Semangat Baru. Kepada Bapak Kepala Sekolah diisilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan, kemudian Bapak Erick Topan SPDSD selaku CGP Angkatan 11 yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas kita ini, yakni dalam rangka mengikuti kegiatan terkait masalah desiminasi budaya positif sebagai aksi nyata dari Bapak M. Topan selaku calon guru penggerak Angkatan 11, yang alhamdulillah mudah-mudahan beliau atau kita semua masih tetap diberikan kesehatan. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati dan Bapak M. Topan selaku narasumber nantinya. Jadi kegiatan ini
saya selaku ketua komunitas belajar yang secara internal di SDN Semangat Baru ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Edi Topan yang kembali sudah menyelesaikan aksi nyatanya terkait topik tersebut, yang dimana topik ini juga salah satu tugas yang ada di modul Pak Topan ya, yang ada di modul pembelajaran yang beliau pelajari selama menjadi calon guru penggerak. Harapan daripada saya sendiri, kita ikuti, kita cermati, kita belajar bersama-sama. Ketika tidak ada yang tidak kita pahami, kita tidak mengerti, jadi sifatnya pertemuan kita pada hari ini, siang hari ini, diskusi sharing pendapat ya. Itu titik penekanannya supaya kita ke depannya lebih mau terus belajar. Itu harapan saya selaku ketua komunitas di SD Semangat Baru ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih kurangnya nanti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Topan. Mungkin lebih detail lagi akan disampaikan oleh beliau. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Baik, acara selanjutnya yakni acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh narasumber kita kepada Bapak Muhammad Topan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung atau memberi dukungan kepada saya selaku CGP di SDN Semangat Baru, dan rekan-rekan guru juga yang turut andil mendukung saya dalam kegiatan menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, mohon maaf Ibu dan Bapak Guru, di sini saya bukan sebagai narasumber. Jadi saya hanya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang materi yang saya dapatkan di modul 1.4 tentang budaya positif. Next. Ya, saya ucapkan salam guru penggerak dari saya Muhammad Topan, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumbawa. Ya, jadi sebelum kita ke materi, mungkin kita berrelaksasi atau stretching sedikit ya. Kepada rekan-rekan silakan berdiri ya. Silakan berdiri dan saling menatap wajah masing-masing ya. Ya, silakan Ibu Sansia menatap wajah Ibu Susi, kemudian Ibu Eni dengan Ibu Wandi ya, dan Ibu Carmila dengan Ibu Faisa SDSD ya. Nah, saat hitungan ketiga Ibu saling menatap wajah, kemudian berikan kepada teman Ibu senyum yang paling manis ya, ya, yang paling manis ya. 1, 2, 3. Oke, selesai.
kayaknya Ibu Eni sudah tersenyum yang paling manis, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Ya, saya lupa tadi harus kelihatan giginya tadi ya. Ya, jadi karena kita capek dan tadi jam 7.00 kita sudah mulai belajar. Nah, sampai sekarang ini kita sudah berada di pukul 14 lewat ya. Next, Ibu Andi. Ya, jadi kesepakatan forum designasi ini yang pertama menghargai siapapun dan menjadi pendengar yang baik. Mungkin ada yang perlu ditambahkan, Ibu dan Bapak Guru? Cukup? Ya. Kalau ada yang bertanya, boleh angkat tangan nanti ya saat kegiatan penyampaian materi budaya positif ini. Next. Jadi ini adalah aksi nyata budaya positif atau designasi yang akan saya sampaikan, budaya positif. Next, Ibu. Nah, jadi budaya positif, pada materi budaya positif ini ada 6 kompetensi yang kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, saya bertanya, ya kayaknya ini disiplin positif ini sudah biasa kita dengar atau kita lakukan di PNN juga di pelatihan mandiri. Salah satu di RHK-nya adalah budaya positif. Ya, nah mungkin dari Ibu Sisi coba disiplin positif itu apa menurut Ibu Susi? Contohnya. Ya, boleh. Salah satu contoh disiplin positif yang ada di sekolah, contohnya siswa memberi salam setiap kali masuk. Terima kasih Bu Susi. Jadi siswa memberi salam ketika masuk kelas ya Ibu Susi ya. Dan mungkin dari Ibu Karmila ya, Ibu Karmila. Kalau di disiplin positif mungkin di apa namanya itu kalau ada hukuman sanksi lah, sanksi itu supaya bagaimana dia mengakui kesalahannya. Ya, jadi menurut Ibu Karmila, disiplin positif itu supaya mereka taat kepada aturan, yaitu singkatnya Ibu Andi ya. Ya, jadi next. Nah, disiplin positif yang kami pelajari adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu lebih kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Ya itu ya. Jadi di kurikulum merdeka kita sudah dikenalkan dengan 6 kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang terkait dengan disiplin positif, yaitu di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang merupakan nilai-nilai kebajikan, di mana yang pertama dimensi Beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Terima kasih Bu Susi. Ibu Sansia. Mandiri.
Keadaan global. Yang keempat, Ibu Andiri. Gotong royong. Bergotong royong. Ibu Carmila. Kreatif. Kreatif. Ibu Faisa. Bernalar kritis. Bernalar kritis, ya. Jadi ada 6 nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan dalam disiplin positif. Next, Ibu Andiri. Ya, selanjutnya kembali Bapak sekali. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi mungkin dari Bapak kepala sekolah, motivasi dari perilaku manusia itu seperti apa? Mungkin ada gambaran dari Bapak kepala sekolah. Baik, terima kasih. Jadi dari saya sendiri, menurut saya ini pendapat saya, motivasi perilaku manusia itu adalah kita lihat dari ini kata motivasi itu ya, ada dorongan. Jadi motivasi itu bagaimana mendorong manusia itu sendiri untuk berbuat lebih mengarah kepada kebaikan, kemudian intinya dia itu disiplin. Mungkin itu sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Kepala Sekolah, luar biasa sekali tanggapan beliau. Jadi motivasi perilaku manusia itu lebih kepada dorongan. Mungkin ada dari rekan-rekan DGP yang lain, ya silahkan Ibu Susi Indrayati. Terima kasih. Saya melanjutkan dari ulasan Bapak Kepala Sekolah. Perilaku manusia, kata Bapak Kepala Sekolah tadi, mendorong. Saya lanjutkan, perilaku manusia didorong oleh penghargaan dan hukuman. Selain dorongan itu untuk memenuhi kebutuhan akan rasa pentingnya untuk memotivasi perilaku manusia tersebut. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susi Indrayati. Next, Ibu Andi. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang kami pelajari di sana ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Nah, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini termasuk motivasi dari dalam atau dari luar? Betul sekali Bu Samsia, motivasi dari luar diri manusia tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah motivasi tersebut datang dari diri sendiri atau dari luar? Ya, jadi dari luar atau dari eksternal, ya. Dan yang terakhir adalah motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, sebagaimana kita bahas tadi. Next, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini Ibu Indah sudah ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat bersama peserta didiknya. Jadi next, keyakinan kelas itu merupakan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Nah, Ibu Indah sudah menulis kesepakatan bersama muridnya. Ada berapa Ibu Indah? Ada 10 kesepakatan. Ya, coba salah satunya disebutkan kalimatnya, Ibu Indah. Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Ya, keyakinan sekolah itu atau kelas berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah.
Nah, jadi ini salah satu contoh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dan sebagaimana yang sudah dibuat oleh Ibu Faiza SPDCD di dalam kelasnya, keyakinan kelas seperti itu contohnya. Next. Ya, mungkin kita breaking sedikit. Ya, Ibu Susi silahkan untuk membantu breakingnya supaya kita semakin lebih rileks lagi. Ya. Ya, ini semua. Tepuk semangat. 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 Mungkin sekali lagi Bu kita. Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih Ibu Dita yang memandu breakingnya luar biasa sekali, walaupun sudah menunjukkan jam 15, tapi kita ini masih semangat mendukung saya selaku CGP dalam menyelesaikan tugas aksi nyata saya di modul 1.4. Next. Ya, kebutuhan dasar manusia ini yang paling penting ini. Kayaknya ada yang tidak memiliki kebutuhan ini, Bu. Ini Rusmala ada kebutuhannya, Ibu? Ada Ya, coba disebutkan kebutuhannya apa, Ibu? Apa kebutuhan? banyak kebutuhan kita. Banyak ya. Ini banyak betul kebutuhannya. Yang pertama apa? Coba satu saja sebutkan, Ibu, yang banyak itu. Itu apa? Itu. Tanggung jawab Ya. bersama Ya. anak didik kita. Jadi Ibu Eni Rosmala membutuhkan tanggung jawab katanya ya. Mudah-mudahan nanti Bapak di rumah bertanggung jawab. Jangan cari sama saya ya. Kebutuhan manusia ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Ya, luar biasa sekali Ibu Sansia. Bertahan hidup ini yang Pak Kepsek kita ini kebutuhannya apa? Coba kita mau dengar dulu Pak Kepsek. Kebutuhannya cuan. Ya sama ya, jadi sama dengan Ibu Sansia. Bos bilangnya kebutuhannya uang, jadi sama dengan kebutuhan bertahan hidup. Coba next si Bandi. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ibu-ibu ini menyebutkan yang nomor 2 ini kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, dan yang keempat kebebasan dan kesenangan. Jadi itu kebutuhan dasar daripada manusia. Ya, jadi di sini ada studi kasus. Mohon maaf ini sekedar contoh. Saya tulis namanya Ibu Eni Rosmala di PPT aksi nyata saya. Jadi Ibu Eni Rosmala, guru PAI, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, Arya. Beberapa anak telah mengeluhkan Arya yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Eni Rosmala, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Arya melakukan hal itu terkait dengan 5 kebutuhan dasar tadi? Ibu Susi, ada tanggapan? Ya, menurut saya alasan Arya melakukan itu mungkin dari rumahnya dia belum sempat dikasih sarapan oleh orang tuanya. Maka dari itu dia minta bekal kepada Ibu Eni yang notabene Ibu Eni ini selalu memberikan
kasih sayang kepada seluruh siswa, bukan hanya pada Arya. Maka dari itu kasih Arya ini setiap hari yang seharusnya tidak dilakukan seperti itu. Mungkin itu tanggapan dari saya, Pak. Ya, jadi Arya membutuhkan perhatian dari orang tua dan perhatian dari ibu gurunya atau dari teman-teman yang dia ganggu. Next, Bupati. Nah, alasan pertama Arya ini terkait dengan 5 kebutuhan tadi. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Arya adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi ketika ada anak-anak nakal di kelas kita, Ibu, kita mungkin tanya dulu. Jangan asal kita mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi, ya. Nah, jadi kita tanya, atau kita tanyakan kepada orang tuanya, kenapa si Arya seperti itu, ya, biar orang tuanya juga mengambil memiliki andil dalam memenuhi kebutuhan dari Arya tersebut. Ini saya masukkan di tugas demonstrasi saya segitiga restitusi. Next. Alasan kedua Arya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, karena temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua Arya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Arya adalah butuh kasih sayang, ya. Jadi jangan kita langsung memvonis anak nakal. Jadi kita tidak boleh seperti itu, Ibu dan Bapak guru hebat, ya. Jadi kita harus membina anak tersebut dan harus mengetahui kebutuhan dasar apakah sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Next, berarti alasan ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Arya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi nanti ketika kita bertanya kepada Arya apa alasan Arya melakukan hal tersebut, kita akan mengetahui apakah dia lapar, apakah dia itu takut, dan selanjutnya alasan berikutnya berarti alasan keempat karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya. Berarti Arya ini butuh kebebasan. Next. Nah, alasan terakhir karena dia melakukan iseng saja dan dia menikmati ekspresi tersebut. Jadi Arya ini butuh kesenangan. Jadi ada anak-anak itu iseng dengan temannya, kemudian nangis dan lain sebagainya, ya, karena dia butuh kesenangan, dia ganggu temannya, atau dia akan merasa gembira seperti itu. Ya, next, posisi kontrol restitusi. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu guru hebat. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, ini yang pertama ini sudah tidak sesuai dengan kodrat zaman anak-anak zaman sekarang. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, di sini ada rubriknya. Ketika guru sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, identitasnya gagal, ya. Jadi identitas itu gagal. Kemarin contoh pernah melakukan hukuman kepada anak, namanya hukuman itu masuk kategori identitas gagal, ya. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Salah satu contoh, guru berbuat hukuman seperti menghardik anak, ya, menunjuk-nunjuk atau menyakiti,
kemudian membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seluruhnya, ya, sehingga anak itu merasa bersalah. Jadi itu termasuk identitas gagal. Nah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau itu identitas berhasil dan sukses, sedangkan guru sebagai manajer itu dinamakan identitas berhasil atau sukses. Next. Ya, jadi posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol apa Ibu? Sebagai manajer. Sebagai apa Ibu kita? Sebagai manajer. Ya, sebaiknya kita sebagai guru hebat itu mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi peserta didik atau murid. Next. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas sukses atau positif pada diri murid. Next. Nah, ini segitiga restitusi, ada tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saat menstabilkan identitas, guru melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next. Kemudian langkah selanjutnya dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah dan menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itu kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan saat menstabilkan identitas. Jadi ketika anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, kita panggil, kita ajak berkomunikasi. Jadi pada kegiatan atau tahapan menstabilkan identitas, kita boleh menggunakan kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi kita tidak langsung mengejar atau menghardik, karena menghardik itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ya, next berarti. Ya, langkah kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru, orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang terakhir dari tahapan segitiga restitusi adalah
afirmasi dalam kalimat validasi tindakan. Contoh kalimatnya ya, seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya atau berbuat seperti itu. Ya, jadi kita tanya kepada anak itu, ya pasti kamu ada alasan kenapa kamu mengganggu temanmu, misalnya seperti itu kalimatnya. Ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan, ya. Tahap berikutnya bagi tahap menanyakan keyakinan atau tahap terakhir, yaitu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, yang tadi motivasi ya secara intrinsik yang sudah kita bahas tadi itu, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, seperti apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, atau apa kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, misalnya anak itu datang terlambat, kemarin Andi misalnya atau Arya sudah melakukan kesepakatan datang tepat waktu. Jadi apa yang dilanggar Andi? Oh, saya melanggar kesepakatan. Nah, seperti itu ya. Apa yang kamu rasakan? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Itu contoh-contoh pertanyaannya itu. Dan Bapak Guru, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Tentu dengan bahasa-bahasa yang santun yang bisa dicerna oleh anak atau murid kita itu dan Bapak Guru. Next lagi. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan dari tugas aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, kita yang mau bertanya, ini mic-nya saya serahkan kepada moderator. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita buka untuk sesi pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Kita buka untuk 2 penanya terlebih dahulu. Oh ya, kepada Ibu Samsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini ada pertanyaan sedikit dari saya. Apa tantangan yang mungkin kita hadapi Pak dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Ya, mungkin langsung dijawab Pak, atau kita tampung dulu? Ya, kita tampung dulu. Mungkin ada penanya lain, Ibu Karmila, Bahan? Atau dari saya mungkin Pak, sedikit? Ya. Ya, kita tampung pertanyaan dari Ibu Samsia. Selanjut untuk pertanyaan kedua dari saya sendiri selaku moderator. Bagaimana metode yang tepat untuk menerapkan budaya positif agar menjadi pembiasaan positif siswa di sekolah? Mungkin hanya itu. Kita akan jawab langsung Pak, 2 penanya. Ya, silakan kepada narasumber. Ya, terima kasih kepada Ibu Samsia yang telah bertanya apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan budaya positif. Jadi tantangan yang akan kita hadapi ya bukan yang saya hadapi, tapi yang Ibu dan Bapak Guru hadapi. Apa saja tantangan-tantangan nanti yang Ibu dan Bapak Guru hadapi? Yang jelas Ibu dan Bapak Guru harus memahami atau berliterasi tentang budaya positif, yaitu konsep-konsepnya dari budaya positif itu ada 6. Yang disiplin positif,
motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan, mungkin ada kebutuhan dari anak tersebut yang belum terpenuhi, baik oleh guru, oleh temannya, ataupun oleh orang tuanya sendiri. Karena semua lingkup terkait kalau kita berbicara tentang budaya. Jadi di sini tantangan-tantangan yang kita hadapi mungkin dari keenam konsep-konsep ini, kalau kita sudah memahami dan menjalankan dengan baik, ya mungkin nanti kita akan ke rumah orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi mungkin waktu saja tantangan terberat Ibu Syamsiah ya, dan kita kurang memiliki waktu memperhatikan anak-anak didik kita. Ya, jadi kita hanya memiliki waktu dari pagi sekitar jam 7.00 sampai jam 12.00 kita bertatap muka. Selanjutnya anak tersebut akan mendapat ilmu dan pendidikan dari keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Ibu Susi Indrayati. Bagaimana metode yang tepat untuk menerapkan budaya positif agar menjadi kebiasaan? Ya, bagaimana metode dalam menerapkan budaya positif tersebut? Ya, namanya budaya ya, supaya berbudaya. Jadi setiap hari itu yang kita lakukan, nilai-nilai kebajikan tersebut sebagaimana yang sudah tadi kita jelaskan tentang 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila atau P3K. Ya, mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa menambahkan jawaban bagaimana metode ya, atau metode apa yang akan kita gunakan untuk menerapkan budaya positif. Ini saya masukkan di tugas demonstrasi saya segitiga restitusi. Next. Alasan kedua Arya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, karena temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tua Arya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Arya adalah butuh kasih sayang ya. Jadi jangan kita langsung memvonis anak nakal. Jadi kita tidak boleh seperti itu Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, jadi kita harus membina anak tersebut dan harus mengetahui kebutuhan dasar apakah sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Next, berarti alasan ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Arya sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi nanti ketika kita bertanya kepada Arya apa alasan Arya melakukan hal tersebut, kita akan mengetahui apakah dia lapar, apakah dia itu takut, dan selanjutnya alasan berikutnya berarti alasan keempat karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya. Berarti Arya ini butuh kebebasan. Next. Nah, alasan terakhir karena dia melakukan iseng saja dan dia menikmati ekspresi tersebut. Jadi Arya ini butuh kesenangan. Jadi ada anak-anak itu iseng dengan temannya, kemudian nangis dan lain sebagainya. Ya, karena dia butuh kesenangan, dia ganggu temannya, atau dia akan merasa gembira seperti itu. Ya, next, posisi kontrol restitusi. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru, Bapak dan Ibu guru hebat. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, ini yang pertama ini sudah tidak sesuai dengan kodrat zaman anak-anak zaman sekarang. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah
yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Nah, di sini ada rubriknya. Ketika guru sebagai penghukum dan membuat merasa bersalah, identitasnya gagal. Ya, jadi identitas itu gagal. Kemarin contoh pernah melakukan hukuman kepada anak, namanya hukuman itu masuk kategori identitas gagal, ya. Nah, kemudian identitas berhasil atau sukses, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Salah satu contoh, guru berbuat hukuman seperti menghardik anak, ya, menunjuk-nunjuk atau menyakiti, kemudian membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seluruhnya, ya, sehingga anak itu merasa bersalah. Jadi itu termasuk identitas gagal. Nah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau itu identitas berhasil dan sukses, sedangkan guru sebagai manajer itu dinamakan identitas berhasil atau sukses. Next. Ya, jadi posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol apa, Ibu? Sebagai manajer. Sebagai apa itu kita? Sebagai manajer. Ya, sebaiknya kita sebagai guru hebat itu mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi peserta didik atau murid. Next. Selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas sukses atau positif pada diri murid. Next. Nah, ini segitiga restitusi. Ada tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saat menstabilkan identitas, guru melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Next. Kemudian langkah selanjutnya dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah dan menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus. Apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itu kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan saat menstabilkan identitas. Jadi ketika anak didik kita melakukan sebuah kesalahan, kita panggil, kita ajak berkomunikasi. Jadi pada kegiatan atau tahapan menstabilkan identitas, kita boleh menggunakan kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan
kesalahan atau berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi kita tidak langsung mengejar atau menghardik, karena menghardik itu posisi guru sebagai penghukum. Ya, next berarti. Ya, langkah kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru, orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang terakhir dari tahapan segitiga restitusi adalah masih dalam kalimat validasi tindakan. Contoh kalimatnya ya, seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya atau berbuat seperti itu. Ya, jadi kita tanya kepada anak itu, ya pasti kamu ada alasan kenapa kamu mengganggu temanmu, misalnya seperti itu kalimatnya. Ketika anak didik kita itu melakukan kesalahan, ya. Tahap berikutnya bagi tahap menanamkan keyakinan atau tahap terakhir, yaitu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, yang tadi motivasi ya secara intrinsik yang sudah kita bahas tadi itu, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ya, seperti apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, atau apa kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, misalnya anak itu datang terlambat, kemarin Andi misalnya atau Arya sudah melakukan kesepakatan datang tepat waktu. Jadi apa yang dilanggar Andi? Oh, saya melanggar kesepakatan. Nah, seperti itu ya. Apa yang kamu rasakan? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Itu contoh-contoh pertanyaannya itu. Dan Bapak Guru, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Tentu dengan bahasa-bahasa yang santun yang bisa dicerna oleh anak atau murid kita, Ibu dan Bapak Guru. Next lagi. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan dari tugas aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, kita yang mau bertanya, ini mic-nya saya serahkan kepada moderator. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita buka untuk sesi pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya. Kita buka untuk 2 penanya terlebih dahulu. Oh ya, kepada Ibu Samsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini ada pertanyaan sedikit dari saya. Apa tantangan yang mungkin kita hadapi, Pak, dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Ya, mungkin langsung dijawab Pak, atau kita tampung dulu? Ya, kita tampung dulu. Mungkin ada penanya lain, Ibu Carmela, Bahan? Atau dari saya mungkin Pak, sedikit. Ya. Ya, kita tampung pertanyaan dari Ibu Samsia. Selanjut untuk pertanyaan kedua dari saya sendiri selaku moderator. Bagaimana metode yang tepat untuk menerapkan budaya positif agar menjadi pembiasaan positif siswa di sekolah? Mungkin hanya itu. Kita
Jawab langsung Pak ya, 2 penanya. Ya, silakan kepada narasumber. Ya, terima kasih kepada Ibu Syamsiah yang telah bertanya apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan budaya positif. Jadi tantangan yang akan kita hadapi ya bukan yang saya hadapi, tapi yang Ibu dan Bapak Guru hadapi. Apa saja tantangan-tantangan nanti yang Ibu dan Bapak Guru hadapi? Yang jelas Ibu dan Bapak Guru harus memahami atau berliterasi tentang budaya positif, yaitu konsep-konsepnya dari budaya positif itu ada 6, yang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan, mungkin ada kebutuhan dari anak tersebut yang belum terpenuhi, baik oleh guru, oleh temannya, ataupun oleh orang tuanya sendiri. Karena semua lingkup terkait kalau kita berbicara tentang budaya. Jadi di sini tantangan-tantangan yang kita hadapi mungkin dari ke-6 konsep-konsep ini, kalau kita sudah memahami dan menjalankan dengan baik, ya mungkin nanti kita akan ke rumah orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi mungkin waktu saja tantangan terberat Ibu Syamsiah ya, dan kita kurang memiliki waktu memperhatikan anak-anak didik kita. Ya, jadi kita hanya memiliki waktu dari pagi sekitar jam 7.00 sampai jam 12.00 kita bertatap muka. Selanjutnya anak tersebut akan mendapat ilmu dan pendidikan dari keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Ibu Susi Indrayati. Bagaimana metode yang tepat untuk menerapkan budaya positif agar menjadi kebiasaan? Ya, bagaimana metode dalam menerapkan budaya positif tersebut? Ya, namanya budaya ya, supaya berbudaya. Jadi setiap hari itu yang kita lakukan, nilai-nilai kebajikan tersebut sebagaimana yang sudah tadi kita jelaskan tentang 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila atau P3K. Ya, mungkin Bapak kepala sekolah bisa menambahkan jawaban bagaimana metode ya, atau metode apa yang akan kita gunakan untuk menerapkan budaya positif. Sesuatu yang diberikan kepada saya, sedikit saya ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, bahwasanya memang ada banyak sekali metode ya, metode yang harus kita gunakan terkait masalah budaya positif ini. Makanya kami ini tidak lain, tidak lepas daripada PMM, Pak ya. Jadi di PMM itu kalau memang kita mau belajar, di sana sudah tertera semua tentang apa itu budaya positif, metode-metode apa yang kita laksanakan, kita lakukan. Jadi intinya kita tidak boleh putus asa untuk menerapkan tentang budaya positif ini, karena anak-anak usia SD ini merupakan penanaman dasar, fondasi untuk melanjutkan pendidikannya nanti ke pendidikan yang sedikit lebih tinggi ya, yaitu menengah kemudian SMA misalnya seperti itu. Kalau budaya-budaya itu misalnya dia ada nakal, tidak bisa kita backup, memang dari SD ini nanti akan seterusnya SMP, SMA akan seperti itu. Saya yakin itu, karena saya sering melihat anak-anak kita, kalau memang dia dari SD-nya baik, insya Allah sampai SMP, SMA juga akan baik. Nah, itu perilaku-perilaku yang perlu kita rubah untuk kita tanamkan budaya positif ini. Contoh kecil saja misalnya,
kita perhatikan dari segi mereka itu berpakaian. Ada mereka itu yang mengeluarkan baju, ada yang memasukkan baju. Itu termasuk budaya-budaya yang ini yang kurang sesuai, yang tidak sesuai dengan apa yang telah kita laksanakan di sekolah, tata tertib kelas kita, memasukkan baju. Nah, saya kira seperti itu Pak ya. Jadi kita perlu lagi untuk pemahaman teman-teman kita, Bapak Ibu guru hebat, kita sedikit demi sedikit lambat laun akan kita tahu seperti apa penerapan budaya disiplin positif itu. Kita masuk ke PNM, di sana lebih banyak referensi kita dapatkan. Itu mungkin dari saya Pak Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Mohon tepuk tangan aplaus kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua. Ya, jadi bagaimana metode? Jadi metode yang Ibu Susi tanyakan, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita awali dari diri kita sendiri, sebagaimana tadi motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita berdisiplin atau melakukan disiplin positif dan kita jalankan, kita bertanggung jawab dengan hal tersebut. Ketika kita sudah membuat keyakinan, jadi keyakinan itu kita jalankan. Ketika kita langgar, berarti kita tidak menjalankan keyakinan tersebut. Jadi Ibu dan Bapak Guru, metode yang kita lakukan adalah merubah diri kita, yang kita tingkatkan literasi kita sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sangat luar biasa sekali tadi, mendorong kita untuk terus berliterasi, mencari referensi supaya kita tidak terjebak dengan pertanyaan-pertanyaan kita sendiri. Mungkin hanya itu tanggapan dari saya. Bagaimana Ibu Susi Prayati? Cukup? Ya. Jadi sebelum saya akhiri kegiatan diseminasi tentang budaya positif ini, saya sendiri secara pribadi ayo mengajak rekan-rekan guru hebat semua, ayo kita mulai, ayo kita saling bahu-membahu, saling memotivasi satu sama lain untuk terus berbudaya atau menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita, di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal, supaya kita menjadi teladan bagi anak-anak didik kita sendiri. Jadi sebagaimana budaya 5S pakai cek, senyum, Salam, sapa, sopan, santun. Jadi sehampir semua sekolah sudah memiliki atau membudayakan budaya 5S. Nah, jadi itu kita budayakan dari diri kita sendiri dan kepada peserta didik kita. Jangan nanti kita minta anak didik kita senyum, tapi kita yang terus ya, Bu Andi. Jadi banyak-banyak tersenyum supaya dapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya memaparkan materi. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah Bapak Ibu guru hebat, karena waktu kita terbatas, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh narasumber kita. Mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin masih ada yang ingin ditanyakan karena waktu kita terbatas, mungkin bisa ditanyakan di lain waktu apabila ada kesempatan. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas sharing yang telah diberikan atau disampaikan oleh narasumber kita dan Bapak Kepala Sekolah yang telah menanggapi. Dan alhamdulillah rangkaian sesi acara pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup webinar ini, satu pantun untuk kita semua, pergi berkunjung ke rumah mantan.
di rumah mantan duduknya di lesehan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya ini. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.